Yuhu! Berlibur ke Kepulauan Seribu naik kapal pinisi bisa menjadi opsi kegiatan seru di akhir pekan loh. Kapalnya masih baru nih, baru selesai dibangun tahun 2020 ini. Kapal dengan panjang 25 meter dan lebar 6 meter terbuat dari kombinasi kayu besi dan kayu jati. Kapal ini didatangkan langsung dari kampung pembuat pinisi di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Alat transportasi ini sudah dikenal sejak berabad-abad lalu. Karena akan digunakan untuk berlayar, kayu yang dipakai adalah kayu besi yang tahan terhadap air laut dan gelombang. Zaman dulu kapal-kapal ini dibuat tanpa baut besi, tapi menggunakan pasak kayu untuk menyatukan rangkaian kapal. Karena pembuatan kapal serba manual, gak heran kalau membutuhkan waktu cukup lama. Satu kapal pinisi bisa dibuat selama hitungan bulan, bahkan bisa mencapai 2 tahun loh. Seiring perkembangan zaman, kapal pinisi nggak cuma berfungsi untuk mengirim barang antar pulau saja, tapi digunakan untuk berwisata juga. Salah satunya, ya kapal pinisi di Kepulauan Seribu ini. Selain menikmati fasilitas mewah, di kapal pinisi wisata ini, kita juga bisa berkegiatan seru loh. Walaupun lagi liburan, protokol kesehatan nggak boleh kendor ya. Harus tetap dijalankan secara disiplin. Seperti pengukuran suhu dan mencuci tangan. Sebelum naik ke kapal, semua kru dan penumpang harus memiliki surat keterangan non-reaktif dari uji rapid test ya. Kalau nggak rapid test, nggak boleh naik nih. Wah, interior kapalnya mewah banget ya. Ada ruang makan, ruang bersantai, sampai kamar tidur. Kapal pinisi ini bahkan memiliki dapur dan juru masak sendiri loh. Mantap deh. Setelah perkenalan kru dan briefing, para penumpang langsung disuguhi makan pagi. Lanjut, kita main ke ruang kemudi yuk, tempat kapten mengoperasikan kapal. Tuh lihat peralatannya modern banget ya. Alat-alat navigasi inilah yang membedakan kapal pinisi modern dengan kapal pinisi tradisional. Kapal ini punya kecepatan maksimal 9 knot alias 16 km per jam. Untuk bisa melaju, kapal ini harus melalui permukaan laut dengan kedalaman minimal 2,5 meter. Kalau kurang dari itu, motor kapal bisa menabrak karang. Ih, serem. Untuk menuju ke Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, butuh waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, biar nggak bosan, kita bisa kok mengisi waktu dengan menghias cookies-cookies ini nih. Bisa pakai coklat, selai, atau icing sugar. Wih, seru ya. Selain mengasah kreativitas, kegiatan ini juga melatih konsentrasi kita. Dan juga buat penghilang stres dan bosan. Apalagi pas perjalanan jauh kayak gini, mantap. Unyil, mau dong cookiesnya? Kok nggak bagi-bagi melon sih? Ye, Melan, ini Unyil mau hias dulu. Jangan dimakan dulu dong, Mel. Tinggal satu-satunya nih. Ya udah, buat melon aja, Nil. Melani kan mau hias juga. Sini, buat melon. Aduh, jangan rebut-rebut dong, Mel. Aduh, ya tuh kan jatuh. Ya, Melan. maaf ya, Nil. Melon gak sengaja. Daripada rebutan sama Melani, mendingan kita langsung ke pabrik cookies aja deh. Dalam tangki berkapasitas 250 kg ini, sudah ada adonan cookies yang terdiri dari campuran susu, coklat bubuk, garam, gula bubuk, dan butter yang sudah diaduk rata. Selanjutnya, adonan akan masuk ke dalam mesin laminator. Mesin ini berfungsi membentuk adonan menjadi lembaran dengan ketebalan tertentu. Lembaran ini yang nantinya akan dicetak dan dipotong. Sret. Nggak pakai lama deh. Adonan sudah terpotong dan berbaris rapi. Dalam 1 menit, mesin potong bisa menghasilkan 810 keping cookies. Banyak juga ya. Berjalan di atas conveyor, setiap kepingan cookies akan masuk ke dalam mesin panggang atau oven. Di dalam mesin oven sepanjang 60 meter ini, cookies dipanggang selama 9 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Wih,
panas banget tuh. Untuk menurunkan suhu setelah keluar dari oven, cookies terus berjalan beberapa saat sampai menuju ke mesin kemas. Kali ini kita kemas 3 keping cookies dalam satu kemasan nih. Tanpa tersentuh tangan manusia, cookies otomatis masuk ke dalam plastik loh. Jadi jangan khawatir dengan kehigienisannya ya, terjamin deh. Gak cuma enak sebagai cemilan, cookies ini juga ada manfaatnya loh. Mengandung karbohidrat tinggi, cookies ini bisa menjadi sumber energi bagi tubuh. Asik, kita sudah sampai di Kepulauan Seribu nih. Saatnya kita siap-siap untuk snorkeling. Terumbu karang di sekitar Kepulauan Seribu ini memang menjadi salah satu objek wisata favorit para wisatawan. Tuh lihat, bagus banget kan? Sayangnya 60% populasi terumbu karang di sekitar sini sudah banyak yang rusak. Makanya kita harus hati-hati ya. Jangan sampai ada terumbu karang yang rusak lagi. Unyil juga pengen ikut nyemplung nih. Tapi apa yang kurang ya? Kak Andre, kan lagi mendung Kak. Ngapain sih pakai tabir surya segala? Nah, ini buat Unyil, juga buat sahabat Unyil. Walaupun mendung atau mungkin mataharinya nggak bersinar terik, tetap kalau berkegiatan di luar harus pakai tabir surya untuk melindungi kulit kita dari sinar ultraviolet. Nah, satu lagi nih saran kalau misalnya snorkeling, pakainya tabir surya yang ramah untuk terumbu karang. Karena bahan kimia di tabir surya itu biasanya bisa merusak terumbu karang. Jadi pilih yang khusus ya. Oh gitu ya Kak. Oh iya, Unyil juga punya nih liputan tabir surya yang terbuat dari bahan alami. Wah, dari apaan tuh Nyil? Dari tongkol jagung Kak. Kita lihat dulu yuk di smartwatch Unyil.